Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9 SMP, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada hari ini akan membahas tentang zakat. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pengertian zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian juga tentang zakat fitrah. Sekarang adalah pembagian zakat yang kedua, yaitu tentang zakat mal atau zakat harta. Sebelum lebih lanjut, kita membahas tentang zakat mal satu persatu. Kita pelajari dulu istilah yang berkaitan dengan zakat mal ini. Yang pertama adalah nisab, yaitu batasan minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Jumlahnya akan berbeda untuk tiap harta. Istilah yang kedua adalah haul, yaitu batasan minimal waktu harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia wajib mengeluarkan zakatnya. Waktunya adalah 1 tahun. Jadi perbedaannya adalah kalau nisab pada jumlah banyaknya harta, kalau haul adalah jumlah waktu harta. Berikut ini adalah kriteria zakat harta. Yang pertama, harta itu telah dimiliki secara sempurna. Berikutnya adalah produktif atau menghasilkan. Harta tersebut sudah melebihi nisab, dan harta tersebut juga melewati haul atau 1 tahun. Orangnya sudah melebihi hajat kebutuhannya, dan orang tersebut juga tidak memiliki hutang yang banyak. Secara umum, syarat-syarat tersebut adalah sama, anak-anak. Kecuali hasil pertanian tidak perlu setahun, zakatnya dikeluarkan setiap kali panen. Kemudian, berupa bahan makanan yang mengenyangkan dan tahan disimpan dalam kurun waktu yang lama. Kemudian itu ditanam oleh manusia. Sedangkan untuk binatang ternak digembalakan secara bebas. Harta yang wajib dizakati ada berbagai macam. Menurut ulama salaf, macam-macamnya antara lain, yang pertama adalah peternakan, kedua pertanian, ketiga perdagangan, keempat emas, perak, dan uang, kelima barang tambang, dan keenam adalah rikaz atau harta temuan. Sedangkan menurut fikih kontemporer atau kekinian ditambahi dengan ketujuh profesi, dan kedelapan adalah investasi. Selanjutnya kita pelajari macam yang pertama, yaitu hewan ternak. Hewan yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, atau domba. Kalian perhatikan tabel berikut ini. Agar lebih jelas, kalian bisa memfause atau menjeda video ini. Unta, nisabnya adalah 5 ekor. Jadi kalau sudah memiliki unta minimal 5 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Berikutnya adalah sapi atau kerbau. Seseorang
jika memiliki minimal 30, maka dia mulai wajib mengeluarkan zakatnya. Hewan ternak kuda, terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi, kuda wajib dizakati. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak wajib dizakati. Jika pendapat yang mewajibkan kuda dizakati, nisabnya atau paling sedikit kuda itu berjumlah 30 ekor, disamakan dengan sapi dan kerbau. Selanjutnya adalah kambing, domba, ataupun biri-biri. Kambing wajib dizakati, paling sedikit dimiliki sejumlah 40 ekor. Keterangan lengkapnya kalian saksikan dalam tabel berikut ini. Yang kedua adalah zakat tanaman atau pertanian. Untuk zakat tanaman atau pertanian bisa dijelaskan sebagai berikut. Jenisnya ada yang buah-buahan dan ada yang berupa butiran atau biji-bijian. Untuk buah-buahan meliputi anggur, kurma, dan kismis. Sedangkan untuk butiran atau biji-bijian berupa gandum, beras, jagung, ataupun jelai. Nisabnya atau batas minimalnya adalah 815 kg beras setara dengan 1.482 kg gabah. Waktu mengeluarkannya adalah pada saat panen. Kemudian, zakat yang dikeluarkannya adalah 5% dari hasil jika itu diairi dengan jasa pengairan, atau mengeluarkannya sebesar 10% dari hasil panen jika itu tidak diairi dengan pengairan yang memerlukan dana. Anak-anak, jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, misalnya buah-buahan, sayuran, dedaunan, bunga, dan lain sebagainya, maka batas minimalnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Kalau di kita, tentu menggunakan beras. Kemudian, pada sistem pertanian yang berlaku pada saat ini, untuk biaya tidak hanya menggunakan air saja, tetapi membutuhkan biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah penghitungannya, biaya pupuk, insektisida, dan lain sebagainya silakan diambil dari hasil panen terlebih dahulu. Kemudian, sisanya jika sudah melebihi nisabnya, silakan dikeluarkan zakatnya, bisa 10% ataupun 5%, tergantung penggunaan sistem pengairannya. Ketiga, harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Untuk emas dan perak, disyaratkan tidak dipakai sebagai perhiasan. Kemudian untuk nisabnya, emas adalah 93,4 gram. Sedangkan untuk perak, 642 gram. Waktu memilikinya sudah genap 1 tahun komaria. Sedangkan zakat yang wajib dikeluarkannya senilai 2,5% dari yang dimiliki.
Keempat, zakat perdagangan. Untuk zakat perdagangan, barang yang ada dihitung sesuai dengan nilai yang diperdagangkan pada saat akhir perhitungan. Nisabnya setara dengan 93,4 gram emas. Kemudian waktunya adalah perdagangan itu berjalan sudah 1 tahun komariah. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari total hitungan yang ada. Kemudian anak-anak, untuk industri, perhotelan, restoran, kemudian sarana hiburan, ekspor-impor, jasa konstruksi, lalu supermarket, real estate, percetakan, lalu jasa, kemudian notaris, travel bureau, salon, transportasi, dan lain sebagainya, itu bisa disamakan dengan perdagangan ini. Yang kelima adalah zakat rikaz. Harta rikaz adalah harta berupa barang berharga yang ditemukan berdasarkan peninggalan masa lalu. Kemudian untuk batasannya tidak ada batasan. Berapapun ditemukannya sudah wajib dizakati. Dan itu wajib dizakati ketika ditemukan pertama kali. Kemudian untuk zakat yang dikeluarkannya adalah 20% jika berupa emas ataupun perak, kemudian 2,5% jika bukan emas dan perak. Anak-anakku, untuk rikaz ini jangan disamakan dengan lukotoh. Lukotoh itu adalah harta temuan yang didapat karena terjatuh di jalan ataupun lain sebagainya, tetapi bukan berupa peninggalan dari masa lalu. Keenam, zakat profesi. Menurut pendapat ulama yang mewajibkan zakat profesi, penghitungannya adalah jika gaji kotor, boleh langsung dibayarkan, boleh juga menggunakan gaji bersih, atau setelah dikurangi sisa kebutuhan pokok. Nisabnya minimal setara dengan 1.481 kg gabah. Mengeluarkannya pada saat menerima gaji tersebut atau setelah dihitung sisa kebutuhan pokok. Zakat yang dikeluarkannya senilai 2,5%. Anak-anak, kalian bisa perhatikan nisab zakat berikut ini dan ukuran zakatnya yang wajib dikeluarkan. Anak-anakku sekalian, mengingat pentingnya zakat ini, ada beberapa ancaman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Pertama, harta bendanya akan berubah menjadi siksaan di akhirat kelak. Yang kedua, orang yang menolak untuk membayar zakat, itu sama saja dengan mengambil hartanya para mustahik. Kemudian, mereka juga sama dengan mengundang azab Allah dalam kehidupan ini. Berikutnya, keberkahan dan kemaslahatannya akan berkurang atau bahkan hilang jika mereka enggan membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq
dulu pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Rasulullah juga pernah akan melakukan isolasi bagi mereka yang menolak membayar zakat. Qorun juga diazab Allah karena dia tidak mau membayar zakat atau sangat kikir. Sebaliknya, bagi mereka yang mau menunaikan zakat, tentu pahala besar telah menanti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 4. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian, dalam surat Al-Baqarah, ayat 277, Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka telah mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Lalu di dalam surat An-Nisa ayat 162, Allah juga telah berfirman, Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu berupa Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelumnya. Dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah serta hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Dengan membayar zakat, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah menjaga harta, dapat menyembuhkan penyakit, memperbanyak harta, serta mensucikan jiwa. Demikianlah penjelasan yang cukup panjang lebar tentang zakat mal ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan bagi kita semua. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.